Ya teman-teman semua, balik lagi di KPI News, masih membahas kasus Subang ya teman-teman. Fakta di persidangan udah banyak ya teman-teman semua. Sebelum mulai tentunya gue mau mengucapkan makasih banget buat para saksi ya teman-teman yang sudah memberikan kesaksiannya dengan sukarela ya teman-teman, walaupun mirisnya masih banyak yang tidak menghargai dan menganggap kesaksian itu adalah kesaksian bohong ya teman-teman. Jadi ya baik lagi, itu adalah opini dari teman-teman semua yang mungkin tidak percaya. Namun kalau gue sangat menghargai ya teman-teman, dan sangat percaya mereka itu hanya mau memberikan kesaksian dengan apa yang mereka lihat, dan mereka tidak menuduh siapapun. Mereka hanya memberikan kesaksiannya apa yang mereka lihat gitu, dan apa yang mereka rasakan, hanya seperti itu ya teman-teman. Kan balik lagi semua mengenai persidangan ini diputuskan oleh hakim ya teman-teman. Jadi seperti itu ya, dan teman-teman semua memang berhak untuk beropini ya sesuai pemikiran dari teman-teman semua. Kalau pemikiran gue sangat menghargai siapapun saksinya yang memberikan kesaksian, baik itu memberatkan Pak Yosep ataupun yang meringankan Pak Yosep gitu ya. Seperti kita ketahui kemarin kan jaksa penuntut umum atau JPU juga kan memang sangat mendorong Pak Rohman untuk agar saksi-saksi yang meringankan bisa hadir kan gitu, seperti kayak Mancar gitu kan, dan mungkin saksi-saksi yang lainnya. Bahkan ada mungkin screenshot kan ya sekarang yang kita mau bahas gitu kan, screenshot yang ya sebenarnya dari dulu udah ada gitu kan ya, tentang screenshot Pak Yosep, sketsa gitu kan ya. Apakah ada keanehan atau enggak? Sebenarnya dari dulu kalau ya kita mulai bahas ini ya, kalau dari gue pribadi ya jujur ya, secara pemikiran gue pribadi dari dulu ada kejanggalan kalau menurut gue mengenai sketsa, mengenai foto Pak Yosep yang hanya di screenshot gitu kan dari sebuah CCTV. Kalau misalkan semua itu sebenarnya dari CCTV ada lengkap gitu kan ya, dan juga sketsa tersebut datangnya dari mana gitu kan, memang kan dari kepolisian juga ya. Kalau misalkan dari screenshot itu tentang CCTV, jika memang dari kepolisian juga ya harusnya diusut lebih jauh gitu kan ya. Kenapa desas-desus itu kok screenshotnya doang, kenapa tidak CCTV-nya secara lengkap, kan seperti itu ya. Dan jika memang itu ada, sebenarnya dari dulu kasus ini juga sudah terungkap ya mengenai CCTV yang juga harusnya lengkap, dan itu harusnya kan juga sudah ada keanehan, karena tidak bisa dilihat dari satu CCTV, karena juga mungkin ada CCTV lainnya yang harusnya tidak rusak atau tidak dihapus oleh oknum kepolisian, kan kayak gitu. Maksud oknum kepolisian ini apa gitu kan ya, menghapus bukti-bukti yang sekiranya merekam ada pergerakan dari para tersangka gitu kan ya. Bagaimana pembahasannya Bang tentang sketsa Pak Yosep, apalagi bukan sketsa ya, CCTV ya yang di screenshot. Apalagi di sini banyak teman-teman semua, mungkin juga para YouTuber bingung ya mengenai jam gitu kan ya. Di situ jam 6.50 ya, lewat 51 detik kalau nggak salah. Lewat 1 detik. Di situ jelas di situ terlihat seperti penampakan Pak Yosep gitu kan ya. Dan kita juga tidak boleh langsung menyalahkan gitu. Kita harus menerima apapun yang bisa meringankan Pak Yosep, baik itu saksi, CCTV maupun dari sketsa tersebut. Kalau gue berpikiran seperti itu teman-teman, walaupun teman-teman tentunya berpikir ada kejanggalan karena kesaksian Pak Yosep itu di TKP itu hadir jam 7:15, namun janggalnya adalah di CCTV tersebut terekam jam 6:50. Bahkan Pak Yosep berkata jam 6:58 itu kan malah sempat nelpon KD dulu ya, dan baru juga jalan ke TKP, dan baru sampai TKP jam 7:15, kan seperti itu. Posisinya gimana sih Bang kalau misalkan hal tersebut, apakah itu benar atau enggak perkiraan waktunya? Karena kan jelas-jelas gitu, karena seperti itu bersubang semuanya juga sangat tahu untuk CCTV di jok tersebut
atau di daerah tersebut itu cuma mau memakan waktu 5 menit. Kalau 6.50 berarti Pak Yosep harus nyampainya itu jam 6.51, bahkan hanya beberapa detik gitu, hanya 500 meter jaraknya dari jok CCTV jok ke TKP. Kan di situ banyak teman-teman semua yang wah ini janggal banget gitu kan kalau misalkan dari CCTV tersebut. Seperti itu teman-teman. Namun kaitannya seperti apa bang kalau misalkan dari perspektif gua gitu kan ya. Kalau gua gini ya, seperti halnya Danu ya. Danu kayak membuat suatu perkiraan seperti pembunuhan dulu nih. Kalau misalkan jam dari Danu itu jelas-jelas adalah sebuah perkiraan ya, karena tidak mungkin kan di ruangan itu gelap, setiap ada kejadian misalkan Bu Tuti sudah dieksekusi nih gitu kan. Bu Tuti sudah dieksekusi, apakah Danu melihat jam atau melihat dinding gitu kan, itu kan berarti dia hanya perkiraan saja gitu. Jadi kalau berdasarkan perkiraan Danu aja gitu dan dia tidak melihat jam, karena tidak mungkin juga melakukan pembunuhan setiap adegan dia melihat jam, itu kan tidak mungkin kondisinya seperti itu jika teman-teman memposisikan diri sebagai Danu. Kalau gue seperti ya teman-teman, kalau misalkan gue memposisikan diri gitu, kalau misalkan gue mulai berpendapat mengenai posisi Danu saat itu, kalau gue menurut gue seperti itu ya. Jadi kayaknya kalau gue dalam posisi tersebut nggak mungkin gue selalu melihat jam kalau misalkan di adegan-adegan yang dilakukan oleh Danu gitu. Hanya perkiraan-perkiraan, berapa lama menunggu, berapa melakukan adegan, kan seperti itu. Hanya perkiraan gitu. Dan itu masih bisa berkesesuaian dengan saksi-saksi yang telah memberikan kesaksian, karena waktu dari Danu hanya bisa dikatakan kira-kira. Namun gimana bang dengan Pak Yosep? Pak Yosep bisa nggak ngira-ngira gitu kan ya, seperti halnya kesaksian yang sudah dilontarkan oleh saksi-saksi yang lainnya mengenai kesaksian mereka untuk Pak Yosep ya. Kenapa mereka sangat yakin jam sekian, karena mereka baru keluar nih dari rumah, dan tentunya orang yang keluar dari rumah ciri-cirinya adalah mereka melihat jam, melihat waktu, kira-kira udah jam berapa nih ya, karena gue udah harus sampai sini kan, seperti itu. Maka mereka melihat waktu jam sekian sampai jam sekian, makanya dengan tepat mereka bisa menyebutkan atau kira-kiranya seperti apa, jam 6 kurang, misalkan jam 6 kurang 15, jam 6 lewat 10, kan seperti itu. Di jam-jam krusialnya yang mereka benar-benar tahu gitu kan ya, karena mereka keluar rumah pasti sudah melihat jam tersebut, perkiraan jam berapa, dan itu tepat gitu. Seharusnya Pak Yosep juga bisa tepat, seharusnya ya. Misalkan dia keluar dari rumah, oh nih udah jam segini udah pasti gitu. Makanya di awal kesaksiannya dia begitu yakin gitu kan, jam 6.58 misalkan nelpon, terus sampai di sana tuh jam 7.15 kan, seperti itu, sampai di TKP. Dan gimana bang, apakah keanehan? Kalau berdasarkan keanehan tentunya ini akan dipertanyakan di persidangan oleh hakim dan juga JPU ya teman-teman, karena memang rentan waktunya memang berbeda. Namun kalau dari sisi gue pribadi, kalau dipertanyakan mengenai jam, kalau gue nggak terfokus di situ, gue menganggap Danu ngira-ngira gitu kan ya, walaupun di Pak Yosep posisinya tidak bisa ngira-ngira karena posisi dia juga berangkat kan kayak gitu kalau posisinya seperti itu. Tapi gue menyamakan saja gitu sebagai posisi Pak Yosep juga kira-kira gitu. Jadi gue anggap CCTV itu benar, walaupun gue pribadi ya, kalau misalkan gue punya data CCTV tersebut, apalagi punya CCTV-nya, gue bisa dengan mudah untuk mengeditnya gitu, baik itu editan dari screenshot tersebut, jamnya gitu kan ya, bisa gue edit, walaupun dengan videonya juga sebenarnya tuh bisa diedit teman-teman. Jadi memang bisa direkayasa, apalagi kita lihat penuturan dari tukang jok tersebut bahwasanya CCTV-nya itu udah di-copy oleh banyak orang, artinya itu sebenarnya sudah tidak murni juga ya teman-teman. Dan kalau misalkan Polda atau Polres meminta itu kan juga harus resmi ya, CCTV tersebut diminta secara resmi, ada tanggalnya semuanya gitu kan ya, berita acaranya ada, dan secara resmi juga itu bisa dikatakan CCTV yang asli, dan nanti juga kan akan diperiksa oleh ahli digital gitu. Kenapa bisa bilang gitu bang, lu bisa ngedit segala macam? Sebenarnya memang apalagi screenshot gitu doang itu harus bisa diedit ya teman-teman, dan gue juga bisa ngelakuin hal itu gitu. Dan mungkin kalau kata orang-orang anak SD juga bisa gitu kan untuk ngelakuin hal itu. Dan gini ya, kenapa gue nggak terfokus sama jamnya, mungkin seperti yang teman-teman pikirin gitu kan ya, walaupun itu nanti akan dipertanyakan di persidangan. Kalau gue lebih fokus, kita anggap gini dulu ya, kita anggap posisinya
CCTV itu benar adanya gitu, dan yang kita fokuskan adalah siapakah yang mengambil screenshot dari CCTV tersebut. Artinya asalnya mulanya ini dari mana, apakah dari penyidik ataukah dari orang luar yang mengcopy gitu kan ya CCTV tersebut dari tukang jok tersebut gitu. Makanya tukang jok tersebut nanti harus dimintai kesaksiannya, dan Pak Roman harus menghadirkan gitu tukang jok tersebut ya. Entah tukang jok tersebut mau atau enggak, sebaiknya memang dihadirkan gitu kan ya. Setidaknya jika memang tidak dihadirkan atau beliau tidak bersedia, ya minimal kita benar-benar harus mencari atau mendapatkan CCTV tersebut gitu kan ya. Dan harusnya si pihak kepolisian memiliki ya teman-teman, karena CCTV tersebut juga kan sudah di-copy. Dan gue juga menghimbau mungkin teman-teman yang sudah memiliki juga ya lebih baik memang dilaporkan gitu kan, jika sampai Polda nggak punya gitu kan aneh gitu kan ya. Itu ya sebaiknya dibantu gitu, baik yang sudah mengcopy gitu kan. Namun ya kita harus lihat juga apakah itu diedit atau enggak, itu masalahnya sebenarnya. Khawatirnya seperti itu kan. CCTV yang paling murni adalah CCTV yang benar-benar petugas yang mengambilnya dan itu tidak ada editan. Dan disinilah kita memerlukan yang namanya orang luar seperti apa bang, yaitu saksi ahli gitu kan ya. Saksi ahli yaitu ahli digital, karena ahli digital ini ya tidak termasuk dari bagian dari misalkan Polda atau Polres. Dia benar-benar berdiri sendiri untuk memeriksa CCTV tersebut keasliannya gitu kan ya, atau mungkin screenshot tersebut keasliannya. Nanti kan juga akan disesuaikan jika ini kebohongan atau enggak, kan nanti disesuaikan CCTV-nya dengan screenshot tersebut di menit tersebut, apakah benar kan seperti itu. Kalau misalkan ini kebohongan juga nanti juga akan terungkap ya teman-teman, karena seharusnya sih ahli digital tuh bisa untuk melihat hal tersebut kan kayak gitu. Ya semoga ini sebenarnya kan seperti kalau gue bilang ya kan, gue juga sebagai netizen biasa tentunya mengharapkan semua CCTV itu ada gitu kan, karena ini menjadi pertanyaan semua netizen gitu kan ya, baik itu yang bela Yosep, bela Danu kan itu, atau berdiri di tengah gitu kan ya, ingin semua ini terungkap secara buka-bukaan ya. Kalau gue tentunya maunya buka-bukaan gitu kan ya, baik itu meringankan Pak Yosep gitu kan ya, ataupun yang memberatkan Pak Yosep, buka-bukaan semuanya. Dan gue harap sih sebenarnya mungkin yang teman-teman harapkan kan sulitnya itu kan mengharapkan CCTV, namun CCTV itu tersebut juga sudah benar-benar dimusnahkan menurut gue ya, banyak dimusnahkan. Dan memang ada kecurigaan gue dari awal gitu kan ya, gue nggak bisa membohongi diri gue sendiri bahwasanya memang seperti ada framing di awal gitu kan, kenapa ada kayak foto Pak Yosep tiba-tiba gitu kan ya, dari dulu tiba-tiba muncul seolah-olah untuk melindungi diri dia gitu kan, terus kayak ada sketsa seperti itu. Jadi ya gue melihatnya seperti ada sebuah permainan gitu ya, namun itu adalah dugaan kita gitu kan ya, pemikiran kita, perasaan kita gitu. Di sini kan sudah pada tahap akhir yang namanya tahap pembuktian, dimana kita perasaan kita ini harus dibuktikan secara langsung di persidangan. Kita cuman mengikuti alur persidangan gitu kan ya, dan menerima ya segala kemungkinan yang ada gitu kan. Jika memang itu benar, itu bisa meringankan Pak Yosep. Namun ada satu sisi yang membuat gua yakin ya, dan ini karena pernyataan dari Kombes Pol Surawan itu sendiri ya teman-teman, karena tidak mungkin beliau sampai menaikkan ini ke persidangan kalau tidak memiliki bukti yang kuat di situ ya. Beliau menyatakan bahwasanya ini bakalan ada fakta-fakta baru, dan beliau memang tidak berbohong ya, karena gue juga mau pertanyakan nih kebenaran gitu kan ya, karena kan gue juga mengharapkan kebenaran nih dalam kasus ini. Dan ternyata memang terbukti apa kata Kombes Pol Surawan gitu kan, fakta-fakta saksi-saksi yang memberikan kesaksiannya itu memang terjadi dan itu benar adanya gitu. Dan di sini masih ada misteri juga dari Kombes Pol Surawan, apakah benar-benar dia memiliki suatu kartu truf gitu kan yang membuat para tersangka tidak bisa berkutik lagi. Itu sih yang belum keluar menurut gue, yang tidak bisa yang bisa membuat para tersangka tidak berkutik itu apa gitu, karena yang membuat Pak Kombes Pol Surawan tuh yakin banget gitu, apapun
apa ya, yang bisa menguatkan gitu kan ya, yang bisa menguatkan para tersangka itu bisa dibantah oleh pembuktian yang bisa diberikan oleh Pak Kombes Pol Surawan gitu. Karena di sini keyakinan gua gitu ya, bukti yang dimiliki oleh Polda, oleh JPU itu lebih kuat gitu daripada apa yang dimiliki oleh para tersangka yang belum mengaku. Kalau menurut gue seperti itu ya teman-teman. Dan gue beropini juga mengenai Pak Kombes Pol Surawan yang benar-benar mengartikan senyum dia yang dulu gitu kan ya. Seolah-olah nih sekarang ini setelah persidangan dia tampil hanya di awal doang gitu kan ya. Seolah tuh apa ya, mengisyaratkan bahwasanya kalau di mata Pak Kombes Pol Surawan gitu ya, kasus Subang ini seperti sudah selesai gitu. Sudah selesai semua, makanya dia sudah tinggal terfokus ke kasus lainnya gitu kan ya. Seperti itu. Dan memang kan ada kasus viral terbaru ya, yang sedang beliau sedang periksa gitu kan, tentang pembunuhan juga. Jadi itulah pendapat gue ya tentang Pak Kombes Pol Surawan, karena gue juga kinerjanya sangat gue percaya. Namun balik lagi, yang namanya fakta persidangan kita hanya bisa menyaksikan yang sedang kita saksikan. Kita belum tahu akhirnya. Mungkin para jaksa penuntut umum, Kombes Pol Surawan sudah mungkin bisa mengira akhirnya seperti apa, namun kita belum tahu gitu kan, saksi-saksi mana lagi, terus fakta-fakta persidangan seperti apa lagi yang nanti akan dikeluarkan. Karena kalau menurut gue masih banyak yang belum dikeluarkan, sedangkan posisinya Pak Yosep sendiri belum mengeluarkan apapun. Belum, yang kita tunggu-tunggu ya ingin membongkar namun belum membongkar apapun, dan belum ada saksi yang menguatkan Pak Yosep gitu. Dan bahkan CCTV-nya tersebut harus benar-benar diperiksa oleh ahli digital. Walaupun nanti angger CCTV-nya ada, itu juga sama ya teman-teman, kondisinya juga harus diperiksa keasliannya oleh ahli digital juga. Jadi memang posisinya sama, tetap harus dilakukan dengan seadil-adilnya agar kita bisa memperoleh kebenarannya gitu. Oke, semoga ya itu, semoga bisa meringankan Pak Yosep jika memang itu benar, dan kita tinggal tunggu aja dari JPU dan juga dari perjuangan Pak Roman untuk menghadirkan juga ya untuk saksi dari tukang jok tersebut. Sebaiknya memang hadir untuk memberikan kesaksian dan juga bisa membawa harddisk CCTV tersebut ya. Oke, segitu ya video dari gue, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video teman-teman.